Allah mengusahakan kita untuk masuk surga, untuk kita diajak selamat oleh Rasulullah, untuk diajak kita supaya senang nanti di akhiratnya, tidak masuk neraka, masuk surga, diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Tetapi ada syaratnya, jangan cuma senang saja, jangan cuma gembira saja. Ikuti sunnah Rasul Muhammad SAW, banyak bersolawat. Ya, sunnahnya apa, Beb? Ya banyak sunnahnya Rasul. Tapi saya persingkat malam ini supaya kita ini diselamatkan oleh Allah, masuk surga bersama Rasul. Ulama mengatakan begini: arba'atun tarfa'ul mar'ah in galla ilmuhu. 4 cara yang akan mengangkat derajat kita in galla ilmuhu, meskipun ilmunya sedikit. Nah, kayak kita ini, saya semua ini ilmunya sedikit, tapi kalau melalui 4 ini, melakukan 4 ini, akan diangkat derajat Anda dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buat oleh-oleh kita, Pak. Ya, kita juga bukan cukup untuk gembira saja. Ya, biar kita ini gembiranya harus punya bukti. Kita cinta kepada seseorang harus punya bukti. Anda cinta dengan istri Anda, istri Anda minta apa saja pasti Anda turuti. Dituruti nggak? Sampai utang-utang pun diturutin, ya, karena cinta. Bapak-bapak juga gitu, punya anak, anak minta apa saja kita turutin karena kita cinta kepada anak kita. Apalagi kita cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Rasulullah nggak minta macam-macam, Pak, ikuti saja. Tadi dikatakan oleh ulama, 4 ini meskipun ilmu kita sedikit bisa mengangkat derajat kita. Apa itu? 1, Al-Halim. Apa? Ada namanya Halim di sini. Abdul Halim nggak ada. Besok diganti namanya Abdul Halim. Apa sih Halim itu? Sabar. Sabar. Kalau sabar itu orang bisa, ini di atasnya sabar. Halim ini nggak pernah marah, nggak pernah ngamuk. Ngamuk kan nggak ada, Pak, Bu. Al-Halim ini sabar. Rasulullah nggak pernah ngamuk. Ya, Rasulullah dihina bagaimanapun tidak pernah marah. Anda jangan dikit-dikit marah, Pak. Ya, Pak, ya. Pulang rumah marah. Waduh, sepet kelihatan mukanya ini, ya. Istri Anda juga gitu, datang marah. Bu, sabar, Bu. Suami Anda nggak bawa rezeki misalkan, jangan dimarahi. Ya, datang nggak bawa duit, jangan dimarahin. Doakan aja. Mungkin hari ini nggak dapat rezeki, besok dapat rezeki. Halim namanya itu, Bu. Sabar, nggak marahan. Ya. Jangan-jangan dikit-dikit marah. Kalau orang marah berarti orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Kalau marah itu pasti diikuti setan, Pak. Mau bener atau apalagi salah, bener saja Anda marah ini diikuti setan. Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan malam ini, yang kita gembirakan malam ini, belum pernah marah. La yastafi bihul ghadab. Tidak mau dipancing Rasul untuk marah ini, Pak. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu, ya, di stempel. Rasulullah ini pakai stempel kalau perjanjian, tidak tanda tangan karena Nabiul Ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Stempelnya apa? Muhammadur Rasulullah. Lah orang-orang kafir nggak mau. Ngapain ada Muhammadur Rasulullah? Kalau ada Rasulullahnya nggak usah perjanjian. Kami meyakini Anda. Kami kan tidak yakin sama Anda. Marah mereka. Imam Ali juga marah akhirnya. Nggak mau saya, tetap begini. Maka Rasulullah mendengar, wahai Ali, apa sih masalahnya? Ya Rasulullah, mereka ini tidak mau nama kamu Muhammadur Rasulullah. Mereka menginginkan Muhammad bin Abdillah saja, bukan Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Enggak apa-apa sudah Ali. Mana sih namanya Rasulullah Muhammad itu di mana? Maka famasaha biriki, ya. Dihapus, Bu, namanya Rasulullah itu dihapus, diganti Muhammad bin Abdillah. Akhirnya cair, gak ada bertengkar, gak ada yang ngamuk. Rasulullah nggak marah kalau urusan begitu, nggak marah. Tetapi, nah ada tetapi nih, kalau syariatnya diganggu, Rasulullah terdepan marahnya. Kalau syariatnya diganggu, ya, syariatnya diacak-acak, Rasulullah paling terdepan marahnya. Nggak ada yang berani sama Rasulullah berbicara pun. Kalau sudah Rasulullah urusan syariat, satu sahabat pun tidak berani berbicara. Tapi kalau untuk pribadinya, ya, dihina, dicaci, diludahi, kurang apa sih Rasulullah? Dilempari batu sampai berdarah-darah, nggak marah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita cinta kepada Rasul,
ikuti sifat halim. Jangan marah Bu, ya Pak, jangan marahan. Orang marahan ini bukan sifat manusia, ini binatang, mohon maaf. Iya, kalau sering marahan kumpul sana kebun binatang sana, iya, kumpul sama macan. Iya, macan itu kalau dikasih makan marah, nggak dikasih makan tambah marah. Jadi jangan marahan, ya. Yang pertama tadi halim. Yang kedua apa? Tawadhu. Apa? Nah, tawadhu ini bahasa kasarnya tidak sombong. Tidak sombongnya apa? Kita kaya nggak boleh sombong, jangan mentang-mentang. Anda pejabat, jangan mentang-mentang. Ada masanya Anda juga turun jadi pejabat. Yang alim juga jangan mentang-mentang. Mentang-mentang punya ilmu, Anda rendahkan orang yang tidak punya ilmu. Mesti tawadhu, merendahkan diri. Iya, jangan mentang-mentang sombong, nggak boleh, bukan sifatnya Rasul ini. Iya, tawadhu ini katanya ahli hikmah, kita diajari bagaimana sih tawadhu ini. Apakah tawadhu ini bisa mengangkat derajat kita? Bisa. Man tawaddu'a rafa'allah. Barang siapa bertawadhu akan diangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'allah. Barang siapa yang sombong akan dihinakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli hikmah Bu, ngajarkan kita Pak. Apa sih bagaimana tawadhu? Kata ahli hikmah, cukup kita lihat 5 jari ini. 5 jari ini lihat coba. Ada 5 jari, semuanya punya tangan enggak? Punya. Diangkat 5 jari enggak? Oh ya. Ini apa namanya? Nah, ini suatu saat jari ini tanafasat, sombong-sombongan. Jari ini sombong-sombongan. Ini pelajaran ini. Jempol mengatakan, "Hoi, saya yang paling hebat. Saya yang paling kuat." Kalau neken itu pasti pakai jempol ya. Dan saya isyarat kebaikan. Bagaimana? Kiai Gareng ganteng. Pasti begini. Nggak mungkin Kiai Gareng gimana? Begini, marah Kiai Gareng, ditempeleng Anda. Isyarat kebaikan ini. Bagaimana makanannya? Oh enak, Masya Allah, sedap masakannya. Pasti begini. Maka jempol mengatakan, wah saya paling hebat. Ana khairukum, saya yang paling hebat di antara kalian. Nah, ini Pak, jari apa ini? Telunjuk marah. Jempol, meskipun kamu kuat, isyarat kebaikan, tetap aja jempol kamu nggak pernah sholat Kak? Ya sholat saya, tapi kalau tahiyat bagaimana? Pas asyhadu alla, apa pakai jempol? Asyhadu alla ilaha illallah, pakai tangan ini, pakai jari. Telunjuk ini dipakai. Kalau pakai ini Pak, langsung dipukul sama malaikat kita ini ya. Loh ini maka jari telunjuk ini namanya sababah, ini menang, kalah jempol. Kalah. Oh iya dah, kalah. Hebat kamu dipakai untuk sholat kok. Nah, kalah sudah. Terus apa namanya? Jari tengah. Wah, jari tengah sombong bener Pak. Hei, para jari, berdiri kalian. Man atwaluna, siapa yang paling tinggi? Wah, dilihat. Wah, semuanya kalah ini ya. Waduh, kata dia, iya kalah semua, ini pendek semua ya. Dan saya ini di tengah-tengah. Khairul umur ausatuha, sebaik-baik amal yang tengah-tengah katanya. Ada khairul umur katanya dia. Ini yang paling baik yang di tengah-tengah. Memang yang tengah-tengah ini baik Bu ya, enak lagi ya. Belum paham ya. Yang belum paham diam saja, cukup ketawa ya. Wah, yang tengah hebat, yang paling tinggi, paling gagah, paling kuat lagi. Wah, kan paling kuat ini. Kalah semua ini. Telunjuk kalah, jempol kalah sama jari tengah. Ini apa namanya? Apa? Jari manis. Kata jari manis, jempol, meskipun kamu begitu tetap namanya jempol. Meskipun kamu isyarat kebaikan ya jempol nama kamu. Sababah, jari telunjuk ya tetap aja kamu memang dipakai sholat. Yang tengah bolehlah kamu paling tinggi, tapi kalau saya namanya saja jari manis. Meskipun orang Papua hitam itu Bu tetap manis.
Iya. Mohon maaf ini, meskipun kita tinggal separuh jarinya ini tetap jari manis. Namanya aja manis, hebat. Gak ada yang mencaci saya, gak ada yang mencela saya. Saya jari manis. Nah, yang terakhir Pak, nasibnya paling sial ini. Paling kecil, Pak. Paling kecil. Ini apa namanya? Jari kelingking. Maka jari tadi mengatakan, ayo kelingking, bicara kamu. Apa yang mau dibela, apa yang dibanggakan ya? Paling tugasnya kelingking ini paling untuk hidung sama telinga saja, dan paling nggak kuat lagi, paling lemah lagi. Terpaksa dia tawaduk, Bu. Terpaksa. Anda kalian semuanya memang hebat. Wa ana atwalu, saya kalah. Terpaksa, Pak. Mau banggakan apa? Untuk isyarat kebagusan nggak mungkin. Marah orang dibilang kebaikan begini ya. Untuk sholat ya tambah nggak mungkin. Ya tugasnya buat lubang tadi itu sudah nggak jauh dari itu. Maka saya katakan tadi, man tawaddu'a rafa'ullah. Mana janjinya Rasulullah? Siapa yang bertawaduk akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya ceritakan, meskipun dia tawaduk nggak kalah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah mengirim surat kemana-mana, ya, untuk dakwah ke Raja Persia, ke Raja Romawi, semua itu ada stempel Nabi, namanya Khataman Nubuwah, Khatimun Nabuwah. Itu stempelnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dapat wahyu, wahai Muhammad, bikinkan cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Maka dibikinkan cincin oleh sahabat. Ketika selesai cincinnya ada bertuliskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diserahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, ini selesai. Maka Nabi Muhammad bingung, mau taruh mana ini? Taruh jempol nggak mungkin, ya. Taruh jari telunjuk nggak enak lihatnya, apalagi tengah. Wah, buat mukul saja ini ya, nggak enak. Jari manis juga kurang pas. Akhirnya Allah perintahkan ini cincin Khatimun Nabuwah Rasulullah ini ditaruh di jari kelingking. Maka jari kelingking yang dipakai Nabi tadi, diberikan cincin tadi untuk stempel, jadi mulia karena tawaduk tadi. Jadi jari kelingking tadi nggak kalah. Maka orang tawaduk ini nggak kalah, Pak. Orang ngalah itu nggak kalah. Jangan dianggap orang tawaduk ngalah atau gimana, merendahkan diri. Ngalah tidak, kalah tidak. Tawaduk duna tadallul, katanya Imam Ghazali. Merendahkan dirimu tapi jangan hinakan diri Anda. Jangan kita ketemu orang kaya, menghormati orang kaya, waduh, karena kayanya kita salaman bolak-balik. Itu bukan tawaduk. Bukan. Ya. Terhadap ulama, ya, kita menghargai. Ya. Apalagi orang tua, harus tawaduk kita kepada orang tua. Tadi satu halim, yang kedua tawaduk. Kalau dipanjangkan lagi repot ini, Pak, ya. Sampai jam 2 malam ini ya. Yang keempat apa? Oh, yang ketiga ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah as-sakha. Rasulullah punya sifat, Pak, as-sakha. Apa sakha ini? Dermawan. Anda jangan pelit. Ya, jangan pelit. Banyak-banyak bersedekah. Pernah sedekah enggak, Pak? Bu, pernah sedekah, Bu? Berapa sih sedekahnya? Kita mau surga ini jangan sedekah sedikit, jangan 1.000, 2.000 minta surga. Surga ini mahal harganya, iya. Apalagi untuk urusan maulid masih hitung-hitungan lagi. Rasulullah gak hitung-hitungan sama kita. Kasih, iya, yang banyak. Yang sedekah ini jangan nunggu kaya, nggak kaya-kaya Anda. Mohon maaf, kita ini bukan nunggu kaya, nunggu apa? Mati. Maka sebelum mati banyak sedekah. Kenapa? Sedekah kita bisa menyelamatkan di kuburan kita. Sedekah tuh kata dia, sedekah tuh, karena sedekah tuh inna sedekata fikakun minan nar. Sesungguhnya sedekah kamu jadi bisa memisahkan api neraka. Kita tidak diadab, Pak, karena banyak sedekah di kuburan kita. Maka jangan pelit. As-sakha ini sifatnya Rasul Muhammad SAW. Nabi dulu, Pak, kalau berperang itu dapat rampasan perang. Ini haknya Rasul. Mau dibagi tidak dibagi terserah Rasul.
Mau semuanya dimakan Rasulullah nggak apa-apa, tapi Rasulullah bukan begitu. Sakhok, Rasulullah dermawan, diberikan semua kepada sahabat-sahabatnya. Ya, rampasan perang tadi, bajukah, apakah, makanan, semua diberikan kepada sahabat-sahabatnya, dibagi. Dermawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang kafir yang masuk Islam, mereka langsung berseru. Ketika dia masuk Islam diberikan hadiah yang luar biasa, maka ada yang tanya, dari mana hadiah ini? Kata orang tadi, idza yu'ti la yuhsal faqir. Kalau orang ini ngasih, tidak khawatir fakir. Jangan takut fakir, Pak, jangan takut miskin kalau sedekah. Sedekah itu bertambah rezeki kita. Kalau main judi, mohon maaf, hari ini menang, besok kalah Anda, lusa tambah bangkrut. Kalau main judi ini, ada main judi sini, tapi kalian nggak ada sini ya, insya Allah ya. Sedekah Pak, sakit itu sedekah. Ya, supaya sembuh, cepat sembuh, sedekah. Bantu pesantren, masjid, yatim piatu, apalagi perayaan-perayaan muslim, bantu. Jangan nunggu kaya. Ya, bantu yang banyak. Sayyidina Abu Bakar itu Pak, sudah sahabat jaminan surga, tapi sedekah sama Rasulullah, separuh hartanya diberikan Rasul. Apa tambah melarat Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya, kalau sedekah sama Rasulullah diberikan semua hartanya, tambah kaya. Gak ada ceritanya orang banyak sedekah bangkrut, gak ada ceritanya. Belum pernah saya dengar. Ada di sini orang dermawan yang bangkrut miskin, gak ada. Demi Allah tidak ada. Karena apa janjinya Rasul? Baliasdat, baliasdat, baliasdat. Akan ditambah, akan ditambah, akan ditambah rezeki Anda. Tapi ikhlas, jangan karena manusia. Ya, nyumbang itu kalau banyak manusia baru nyumbang. Kalau sendiri-sendiri nggak mau dia. Ya, sedekah kita. Karena sifat Nabi as-sakha, dermawan. Ya. Terakhir apa? Husnul khuluq. Husnul khotimah, keburu ya. Jangan kesuburu dulu, santai dulu. Tapi mudah-mudahan dah husnul khotimah. Amin. Husnul apa husnul khuluq? Budi pekerti yang baik, ya, akhlak yang baik. Ada orang tanya kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, ma huwa husnul khuluq? Apa sih husnul khuluq tadi, atau budi pekerti yang bagus tadi? Maka Sayyidina Abbas mengatakan, amrun hayyinun, perkara yang sangat mudah. Mudah. Kalau kita mau ke akhlak itu mudah, kata Sayyidina Abbas. Apa itu? Wajhun basusun wa kallamun layyinun. Wajah yang berseri-seri, jangan cemberut, senyum, dan wa kallamun layyinun, bicara jangan kenceng-kenceng, lemah lembut. Ya, wajhun basusun. Coba, nggak boleh cemberut kita Pak. Coba jangan cemberut Pak. Ketawa coba. Senyum. Senyum bisa nggak? Senyum sekarang. Bu, senyum Bu. Yang maskernya dibuka aja Bu. Ya, senyum Bu. Ini akhlak ini Bu. Wajhun basusun, senyum. Di sini kita senyum semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti pulang sampai di rumah senyum ya. Masuk kamar senyum. Tidur senyum ya. Seminggu periksa ke dokter kita ini ya. Jangan cemberut ya. Kita ini datang ke rumah orang kalau wajahnya cemberut kan gak enak Pak. Iya. Kelihatan tuan rumahnya cemberut, enak nggak kita masuk? Jangan kan mau duduk, mau masuk aja sumpek kita sudah lihat wajahnya cemberut ya. Tapi Rasulullah nggak pernah cemberut, tersenyum. Iya. Dan wa kallamun layyinun, bicara yang lemah lembut. Jangan bentak-bentakan ya. Pak, jangan sering bentak istri kita Pak. Ya, jangan sering bentak anak kita. Bukan bagus Pak. Ajari anak kita dengan cara bentak-bentakan begitu. Tarbiyah dengan pelajaran yang bagus. Bu, ya, jangan bentak suami Bu, dosa Anda Bu, nggak masuk surga. Iya. Meskipun salahnya suami bagaimana, bicarakan yang baik-baik, nggak perlu bantah apa, nggak perlu keras-keras ngomong yang lemah lembut. Terlebih lagi kepada orang tua kita. Ya, punya orang tua enggak masih? Bapak ibu masih ada? Atau ibu atau bapak yang ada? Masih ya? Wah, ini perlu ini. Sekarang ini luar biasa.
Kita lihat ini di mana, di sinetron-sinetron ibu-ibu itu ngerusak itu, Bu. Ya, anak-anak berani sama orang tuanya, duduk di atas sambil marah-marahin orang tuanya. Itu bukan akhlaknya Rasul. Jangan ditiru. Jauh daripada akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintahkan kepada orang tua ini di dalam Al-Qur'an jelas. Wa qul lahum ma'ufin. Ngomong saja nggak boleh sama orang tua. Saja nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan bantah. Ini susah ini kalau anak bantah nih, nggak bakal sukses Anda, Pak. Nggak bakal sukses, nggak bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita taat kepada orang tua, masuk surga bersama orang tua kita. Amin. Iya. Wa qul lahuma gaulan karima, dan hendaklah kalian berbicara dengan orang tua itu yang lemah lembut, ya, yang patuh, ya. Imam Ali Zainal Abidin itu, tahu Imam Ali Zainal Abidin? Anak dari Imam Husain. Tahu Imam Husain? Anak dari Zainal Ali. Ini cucunya Imam Ali, namanya Ali Zainal Abidin. Selama hidupnya ibunya Ali Zainal Abidin ini belum pernah melihat punggungnya Imam Ali. Kalau datang ke ibunya, dia datang merunduk, nggak berani mengadakan kepala, nggak berani sama ibunya. Ya, setelah bicara, ada keperluan, dinasehati atau bagaimana, keluar daripada tempat ibu tadi, nggak langsung berdiri, dia jongkok, mundur, punggungnya nggak kelihatan, mundur sampai nggak kelihatan ibunya, baru dia berani berbalik badan. Jadi selama hidup ibunya belum pernah melihat punggungnya Imam Ali Zainal Abidin. Masya Allah, ini akhlaknya Rasul. Ya, mudah-mudahan kita bisa berakhlak Rasul malam ini ya. Diniatkan Pak, punya semangat kita. Kalau perayaan-perayaan ini adalah momen untuk menyemangati kita. Tidak, jangan aja gembira saja, kumpul-kumpul. Ini bukan pertemuan RT, bukan. Ya, bukan gongko-gongko kata anak muda ini ya, bukan. Tapi pertemuan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pasti merasa bergembira juga malam ini dengan kegembiraan kita. Amin. Ya, jadi tadi berakhlak yang mulia. Ya, kalau sama orang tua ini repot memang Pak. Ya, orang tua ini saya katakan tidak pernah salah, meskipun kalau dikatakan salah ada salahnya. Tapi seorang anak tidak boleh mengatakan orang tua salah, orang tuanya salah. Salah beb, orang tua saya keliru. Ya, karena apa? Orang tua ini ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua Pak. Anda boleh mungkin di dunia ini amal kita kocar kacir nih, sholat kita kocar kacir, ibadah kita mungkin tidak mudah-mudahan ibadah kita ini benar ya. Tetapi kalau taat sama orang tua, lalu orang tua kita ridho, insya Allah ridhonya Allah juga akan kita dapatkan. Karena apa? Ridhonya orang tua tergantung kepada ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua. Marahnya juga, marahnya Allah tergantung kepada marahnya orang tua. Ya, jadi yang masih hidup ini orang tua ini, ayo dihormati. Ya, ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat oleh-oleh. Ya, kalau bisa Pak, Bu, kalau masih ada orang tua, tiap hari salaman. Salaman enggak? Jangan nunggu setahun sekali pas lebaran saja, iya. Setiap hari salaman dengan orang tua, minta ridhonya. Supaya apa? Gembira orang tua kita. Jangan kita ini mohon maaf salaman sama Habib sama Kiai bolak-balik begitu ya, sampai tangannya sakit gitu ya, bolak-balik, lagi nggak ada duitnya lagi ya, cuma salaman saja bolak-balik, tapi sama orang tua nggak pernah salaman. Keliru Anda ini. Ya, mari tetap kita salaman setiap pagi atau setiap sore, terserah Anda. Datangi orang tua. Mungkin kalau orang tua kita yang agak bukan satu rumah, kita datangi. Ya, kalau yang jauh hubungi silaturahmi, Anda jaga silaturahmi dengan orang tua. Ini kunci kita akan selamat dunia, dan yang terpenting minta ridhonya orang tua, karena ini kunci kita akan selamat dunia wal akhirah. Nah terus Beb, kalau orang tua kita yang sudah meninggal, nah bagaimana caranya berbakti? Nah, kalau yang sudah tua meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal ini, pernah Rasulullah didatangi sahabat, ya Rasulullah, inna abawayya mata. Sesungguhnya ya Rasulullah, kedua orang tua saya sudah mati. Wa man baqiya,
sayun abirahuma bihi, bagaimana saya bisa berbakti dengan orang tua saya yang telah meninggal di dalam kuburan? Maka Rasulullah menjawab, ad-du'a wal istighfar huma, doakan orang tua kamu dan mintakan maaf, mintakan ampun keduanya. Dan juga untuk tetap kita berziarah. Ya. Dan Nabi mengatakan tatwilu ziarah sunnah. Memperpanjang ziarah itu hukumnya sunnah. Ya. Jangan Anda cepet-cepet Pak kalau ziarah, bawa bawa kembang satu plastik, ditaburi langsung pulang. Nggak bisa begitu Pak. Atau 2 menit kita datang ke kuburan orang tua kita, nah baca Fatihah 2 menit, sudah baca Fatihah merem lagi langsung pulang. Jangan. Tatwilu ziarah sunnah, memperpanjang ziarah ini sunnah. Iya. Jangan Anda cepet-cepet duduk di kuburan orang tua kita. Kalau bisa baca Yasin, baca Yasin. Kalau bisa tahlil, tahlil, lalu berdoa. Kalau gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia sesuai dengan hati kita, mohonkan doa, mintakan ampun kepada Allah. Doa ini juga akan kembali kepada kita yang ziarah, bukan juga kepada orang tua. Orang tua pasti, doa anak ini akan sampai. Ya, ziarah kubur Pak. Jangan sekarang ini tren. Ya, ziarah wali, bagus. Wali Banten, wali 5, wali 9. Berbis-bis kita dah bagus, mudah-mudahan dapat barokahnya aulia. Sunnah juga bagus, iya. Jadi pelajaran bagi kita berziarah kepada mereka para aulia Allah ini. Tetapi jangan lupa kuburan orang tua kita yang di belakang deket ini kita nggak pernah ziarah, keliru, kebalik. Ziarahi dulu kuburan orang tua kita, guru kita, ziarahi dulu sebelum kita ziarah-ziarah yang jauh, wali-wali Allah. Jangan kita ziarah ini nggak pernah ziarah. Kadang-kadang mohon maaf ada yang masuk kuburan ini, kuburan orang tuanya, lupa dengan kuburan orang tuanya karena saking lamanya nggak ziarah. Kuburannya hilang, kena apa, rumput. Iya. Kadang-kadang ini nisannya putus, nggak tahu ya, hancur. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa, karena jarang kita ziarah. Ziarah nunggu lebaran saja. Padahal kedatangan kita ini ditunggu dan menjadi kesenangannya orang tua kita. Nabi mengatakan, anasu ma yakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunya. Menjadi kegembiraan bagi seorang mayit apabila yang ziarah orang yang dicintainya semasa hidup di dunia. Siapa pastinya? Anak. Orang tua kita seneng. Saya anggap sekarang begini. Ini di sini ada nggak pendatang di sini, banyak nggak? Banyak ya. Pastikan suatu saat pulang kampung ada orang tuanya pasti ingin silaturahmi ke orang tua. Lah orang tua kita yang di kampung ini kita ziarah, seneng apa enggak? Seneng enggak? Luar biasa gembiranya karena lama kita nggak ketemu. Kan sekarang zaman HP ini. Nanti kita telepon kepada orang tua. Nanti Bu, Pak, saya akan datang hari ini tanggal ini. Wah, gembira mereka. Nanti kita ditunggu kapan? Udah jalan belum? Ribet orang tuanya. Ditunggu-tunggu kita, bahkan ditanya mau makan apa. Ini orang tua masih hidup begitu. Nanti kita sampai ditangisi kita saking gembiranya, saking rindunya. Nggak ada Pak orang tua didatengin anak susah, itu nggak ada Pak. Iya, jangan kesini, bukan orang tua itu namanya. Juga begitu juga orang yang meninggal begitu hukumnya. Mereka juga seneng kalau yang ziarah anaknya ketika dicintai di dalam dunia. Paham ya? Paham? Ya wis, mudah-mudahan itu saja. Ya, kalau ini dipakai insya Allah, mudah-mudahan kita yang merasa bergembira ini dengan kelahiran Rasulullah bisa menjalankan syariatnya Rasul Muhammad SAW. Perbanyak sholawat kepada Nabi, ikuti tadi jalan Nabi yang saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung malam ini. Beruntung apa? Mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis malam ini kucuran rahmat, kucuran maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hadir ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar.
Dan ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, diterima ibadahnya semuanya, dan guru-guru kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dulu jauh dari Allah, mudah-mudahan malam ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu sakit, yang tidak bahagia, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah berkatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang dalam keadaan hati bahagia, senang. Dan insya Allah yang kesempitan rezeki, yang rezekinya sempit, berkatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah kayakan rezeki kita, Allah berikan keberkahan kepada rezeki kita. Dan insya Allah yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit, bala, bencana, semuanya jauh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah yang belum punya jodoh, Allah berikan karuniakan jodoh soleh wa solihah. Dan yang sudah punya jodoh, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh wa solihah. Dan insya Allah mati kita dalam keadaan Islam dan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama kiai kita, bersama habaib kita, dan yang terpenting bersama dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma ij'al jamana hadza jam'al marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wala ma'na syaqiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairal khalqi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahannya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.